Jadi ini yang suruh saya catatan bahwa teknologi di sini memegang kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kemanusiaan. Halo Sobat PMI, hari ini kita berjumpa di podcast Gerakan Kemanusiaan PMI DKI Jakarta dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-76 Palang Merah Indonesia. Bergerak bersama untuk sesama. Kesempatan ini saya Robiatul Adawiyah akan berbincang dengan narasumber dari PMI Kota Jakarta Selatan. Kita akan berbincang tentang pemanfaatan teknologi dalam kegiatan kemanusiaan PMI Kota Jakarta Selatan. Untuk itu, kita akan berbincang dengan Sekretaris PMI Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Muhammad Adnan, atau biasa disapa Cang Adnan. Beliau ini terjun di PMI sejak 1983, sewaktu mahasiswa sebagai anggota KSR Unit Perguruan Tinggi IISIP Jakarta Selatan dan KSR Unit PMI Kota Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Cang. Waalaikumsalam, Mbak Obi. Sehat, Mbak Obi? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Cang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Cang. Yang penting sehat ya. Iya. Gimana Semangat nih? terus ya, Cang. Alhamdulillah. Semangat. Gimana? Ada apa nih tumben datang ke markas? Cuma ingin berbincang-bincang aja sih, Cang, sebenarnya. Jangan yang susah-susah, orang udah tua. Siap, silakan. Cang, kita membahas tentang pemanfaatan teknologi ini, Cang. Siap. Apakah menurut Encang nih, Cang, bahwa teknologi itu sangat penting nggak, Cang, digunakan dalam upaya pengembangan di PMI, khususnya untuk PMI Kota Jakarta Selatan ini, Cang? Wah, kalau dibilang teknologi sekarang ya harus, pasti tentunya kita memerlukan. Ya, jadi kalau enggak malah ketinggalan PMI. Kemajuan PMI saat ini dalam usia segini ya karena mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Saya pikir pendapat saya begitu tentang pentingnya teknologi di sana. Jadi sangat penting ya, Cang? Iya. Ya? Oke, Cang. Apa saja sih, Cang, yang sudah PMI Jakarta Selatan ini lakukan dalam rangka transformasi teknologi terhadap pelayanan PMI? Jadi gini, kalau bicara teknologi, kita bicara zaman orang. Kalau saya 60-an lahir, teknologi saya dulu nggak ada gini-ginian semua. WA, media sosial. Tapi sebagai orang di PMI harus mengikuti semuanya, termasuk juga para pengurusnya. Maka itu di PMI Jakarta Selatan, dalam salah satu perekrutan, dalam suatu bukan perekrutan ya, dalam kepengurusan kita sangat mengikuti perkembangan itu. Bukan berarti kita ahli, kita udah kelahiran tahun 60-an, 50-an tuh udah sulit mengikuti perkembangan ini. Tapi kita memanage. Itu yang penting para pengurus itu memanage teknologi orang-orang yang punyai para milenial ini. Siapa mereka? Mereka relawan kita banyak yang jago. Nah, itulah kita manajemen mereka. Kita arahkan supaya dia memakai keahlian teknologi yang dia punya, yang dia ahli untuk pengembangan sumber daya PMI itu sendiri. Inilah yang dilakukan di PMI Jakarta Selatan. Nah, saya nggak bisa itu bikin ribuan nggak bisa. Walaupun saya orang komunikasi, dulu saya jurnalis, tapi nggak beda dulu jurnalis. Jurnalis dulu wawancara, rekam, baru sekarang orang model ini langsung. Ya, teknologi yang IT ini yang memang ya, kita harus ikuti. Kalau enggak, PMI akan jalan. Insya Allah di PMI Selatan ini kita ikuti itu. Nah sekarang ini dalam rangka bulan dana, kita coba. Tahun lalu kita coba relawan yang ada di Polimedia, umpamanya yang ada di pengembangan teknologi itu kita rekrut mereka. Bisa nggak mereka membantu PMI dalam program bulan dana? Dia buat. Hasilnya wallahu alam, itu Allah yang menentukan. Tapi ikhtiar itu sudah kita kembangkan. Kedua, tahun ini kita buat lagi. Ada relawan-relawan kita yang senior, yang jagonya juga, ahlinya juga. Ya, kita coba mereka berdiskusi, kemudian kita buat tim. Insya Allah dalam tim yang sudah lebih meningkat dari tahun lalu ini, kita peroleh mereka bulan dana yang maksimal. Itu aja. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa
kita sebagai orang-orang pengurus yang ini harus memberikan kesempatan orang-orang ahli, relawan-relawan kita yang punya teknologi, yang bisa punya keahlian ini untuk mengembangkan keahliannya untuk memajukan pengembangan sumber daya PMI. Ya, begitu. Berarti kita harus mengikuti zaman ya, Cang ya? Ya iya, kalau nggak ketinggalan. Jauh, Sekarang ya. kalau bulan dana kita nggak pakai media sosial sebarin, mereka masyarakat mana tahu Iya, ada betul, program Cang. bulan dana, dan kalau nggak tahu bagaimana kita mau masyarakat mau bantu kita, mau berdonasi kemanusiaan. Padahal dana itu kita perlukan untuk kita kembalikan ke masyarakat, Betul. untuk kegiatan kemanusiaan itu sendiri. Ya. Oke, Cang, apakah sudah menganalisis nih, Cang? Menganalisis atau mengkaji bahwa pengembangan teknologi sangat diperlukan dalam memperkenalkan di PMI, Cang? Sudah, pada saat pandemi sekarang ini, sebuah kegiatan mati kita. Karena kita nggak bisa tatap muka. Iya, betul. Kita nggak bisa ngundang mereka, berkumpul, berkerumun gitu. Jadi ini yang suruh saya catatan bahwa teknologi di sini memegang kunci di PMI. Dan PMI Selatan sangat mendukung teman-teman yang ada di relawan, di staf yang ahli, mereka mengadakan latihan masih tetap jalan dengan menggunakan seperti dengan webinar. Pelatihan pertolongan pertama dengan webinar, bagaimana kemarin sudah kita pernah lakukan tingkat relawan adalah memanggil narasumber untuk menambah pengetahuan bagaimana menolong orang yang kena ular berbisa. Itu antusias sekali mereka ini, dan itu kelihatan melalui pelatihan tatap muka ini adalah mereka jumlahnya itu sangat maksimal. Gitu. Jadi kalau dibilang manfaatnya cukup tinggi, dan kita akan kembangkan terus ini supaya dalam pandemi ini tidak boleh stop dalam membekali pengetahuan kepada generasi kita, khususnya pada relawan dan PMR. Itu aja ya. Jadi kita berharap itu semuanya harus. Kalau enggak, setelah pandemi selesai PMR-nya nggak ada, ini hilang. Bener. Itu yang kita harus jaga. Betul sekali, Cang, benar. Ya. Cang, apa saja sih, Cang, tantangannya nih, Cang, yang ditemukan di lapangan, Cang, dalam transformasi teknologi tersebut, Cang? Kesatu adalah kita harus persepsikan orang-orang yang jadul sama yang sekarang. Itu yang susah. Kalau kita sebagai orang yang pimpinan atau pengurus di sini harus memahami itu. Baik dari sisi mereka kan dalam usia pengembangan pengetahuan dan pemahaman kan ada yang setengah-setengah. Iya. Ada yang cuma taunya luarnya doang, tapi so tahu di dalamnya. Sehingga dalam pelaksanaan ini timbul crowded untuk pelaksanaan ini. Makanya tantangan itu kita selalu di sini di PMI Jakarta Selatan, pimpinan mempercayakan penuh. Ya, saya juga sebagai menjalankan kebijakan dari ketua, sebagai kepala markas, menerapkan itu. Jadi saya serahkan kepada ahlinya. Saya nggak bisa tahun 60-an saya lahir, ya kan? Sekarang pegang ini yang terlalu ini saya pegang sendiri, nggak bisa. Tapi mereka akan datang, kemudian mereka akan menyebarkan konsep. Saya suruh jelaskan mereka konsep yang secara sederhana supaya generasi tua pun memahami. Gitu. Contoh dalam bulan dana, kita nggak tahu itu bagaimana menyuruh orang untuk nyumbang, meminta bantuan teman-teman masyarakat siapapun untuk berdonasi untuk kemanusiaan ini. Tapi dengan alat ini, semua generasi yang tua pun yang mana bisa membantu. Dengan apa? Cuma share. Kita masuk, foto kita masuk, kita minta di situ ada nomor rekening, ada apa. Jadi tantangan yang ada itu harus dilihat dulu, kemudian kita padukan semua, dan kita harus tahu posisi masing-masing. Bagaimana yang generasi yang nggak ngerti, yang tahu, yang ahli semua. Yang ahli juga pun nggak bisa dia jalan sendiri. Iya, betul, Cang. Jago nih umpamanya, ada relawan TSR, tenaga sukarela, dia jago bikin ini, nggak bisa jalan sendiri. Kalau dari guru pembinanya umpamanya yang cuma bisa nge-share, tidak membantu, mau kemana informasi itu? Jadi zaman kemajuan ini, zaman sosial komunikasi media sosial ini, semua tim harus bergerak sama, kompak. Kalau enggak, ketinggalan kita PMI. Mudah-mudahan nih di PMI Selatan kita coba begini, ya kita lihat nanti hasilnya. Kalau bicara hasil, wallahu alam, Allah yang tahu, bulan dana atau upaya pengembangan SDM. Tapi ikhtiar itu yang penting. Makanya ini dengan teknologi ini kita manfaatkan sebagai ikhtiar semaksimal mungkin.
Oke? Ya. Ada lagi? Cang, bagaimana sih Cang tahapan yang Encang lakukan nih Cang dalam melakukan hal-hal tersebut? Tahapannya ya kita harus sering komunikasi. Kuncinya adalah ada keterbukaan semua pihak. PM itu kan ada 3 unsur. Pengurus, staf, relawan. Ini 3 harus kompak. Harus tahu sejalan fungsi masing-masing. Jangan pengurus bicara teknis. Dia yang megang laptop, dia yang kerja salah. Pengurus, kebijakan. Mau bikin apa nih ulang tahun PMI besok? Pengurus coba bikin yang bagus. Serahin kepala markas. Para markas panggil kepala seksi yang ahlinya. Kepala seksi minta bantuan relawan. Kan udah ada tuh fungsi. Di PMI itu, waduh, rencana semua, buku, tupoksi semua udah diatur. Cuma kitanya melanggar nggak semua. Kalau melanggar, nggak bakalan jalan. Beradu di dalam, nggak jalan. Di relawan sendiri, sama. Unsurnya banyak. Ada guru pembina. Ada fasilitator, ada sibat, ada orang ahli yang lain, jurnalis. Ini harus dipaduin dan mereka punya keahlian masing-masing. Ada yang jago dapur umum, evakuasi, pertolongan pertama. Bagaimana menyatukan mereka supaya mereka nggak masing-masing bersaing tapi nggak sehat. Nah, bagaimana memahami mereka punya keahlian itu diberdayakan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kalau bencana di dapur umum, jangan orang pertolongan pertama suruh di dapur umum. Ahlinya juga nggak nyambung. Kita tunjuklah orang yang jago masak, yang bisa masak 500 orang. Evakuasi dia harus deras umpamanya kalau ada banjir. Jangan dikasih orang yang nggak bisa berenang, tenggelam dia. Jadi bagaimana kita mengatasi ini adalah harus sesuai mengerti tupoksi masing-masing. Dari pengurus, staf, dan relawan. Dan relawan pun mereka memahami di sini. Dan kita kalau sudah di lapangan sini selatan, insya Allah sampai sekarang kita masih berjalan adalah silaturahmi kita satu, kekeluargaan dulu. Kalau udah di lapangan, yang membedakan adalah keahlian masing-masing. Nggak ada tuh udah, wah gua KSR, gua enggak. Sekarang alhamdulillah, mau sibat, mau apa, mereka kalau udah di lapangan, mereka tahu tugasnya masing-masing dan mereka disitu saling menghargai. Kan di sini ada yang tua, ada yang muda. Relawan PMI itu heterogen, Bu. Dari anak dari PMR, mulai relawan baru lulus SMA sampai kakek-kakek sibat, nenek-nenek sibat di daerah bencana. Jadi kita memadukan mereka. Ini memang pekerjaan yang sulit. Harus ada teknik dan seni sendiri dan juga harus ada keterbukaan kita berkomunikasi. Kalau nggak ada komunikasi jalan sendiri, nggak akan jalan. Tapi komunikasinya terus berjalan ya, Ceng? Iya, kita selalu di seksi itu jalan. PMR relawan selalu mengadakan koordinasi. Ada KSR Perti, ada KSR Markas, ada Sibat. Sibat ada yang pelayanan kita bantu. Mereka berkomunikasi. Mereka diskusi, mereka kasih masukan ke Markas. Kepala Markas kumpulin kepala seksi dan nanti majuin lagi ke pengurus. Pengurus bukan dibalik, bukan pengurus yang ke teknis ke bawah, berantakan. PMI, masa pengurus-ngurus kaos, nggak aneh. Nggak boleh, itu pengurus udah kebijakan. Levelnya udah beda. Kalau perusahaan memegang saham, tapi ini bukan perusahaan. Nggak ada profit, ini profitnya apa? Akhirat. Begitu, berkahnya di luar. Kalau pengurus harus paham, di sini pengurus yang cari uang, habis. Ini ulang tahun nih, PMI. Aneh udah 60 umur. Gitu kan? Luar biasa. Harus pengurus PMI kalau mau majuin PMI, jangan mikirin individu. Mikirin bagaimana PMI maju dan bagaimana PMI bisa membantu orang lain semaksimal mungkin. Kekurangan keahlian kita terapkan. Kalau nggak punya ahli, jangan turun. Terakhir kalau nggak punya ahli sekarang, minimal datang doain. Ya, gitu aja. Saya pesan saya begitu. Semuanya, termasuk staf. Staf yang kalau dia acak-acak nggak benar, pindahin lagi, cari yang tepat. Itu tugas pengurus. Oh ini nggak benar. Siapa? Obi. Obi sekarang bisa ngomong nih, dulu nggak bisa sama saya. Oh udah MC ini bagus. Mungkin belajar Obi. Nah ini kan pengetahuan. Tapi punya pengetahuan ABC yang lainnya. Obi masih bisa di ambulan. Jadi nanti waktu ambulan, Obi turun di ambulan. Jadi wah nikmat deh di PMI ya. Luar Semua biasa ya, Ceng, pengetahuan kita banyak. Apalagi di ulang tahun ini, saya pikir PMI harus tetap terus memanfaatkan teknologi, jangan dikalahkan oleh teknologi. Kalau enggak, kegiles kita semua. Ya, itu aja. Cang, ngomong-ngomong tentang ulang tahun PMI nih, Cang, kan yang udah ke-76 nih, Cang. Ada gak sih, Cang, harapan dari Cang nih, Cang,
untuk di hari ulang tahun yang 76 ini, Cang. Untuk mungkin terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam kapasitas PMI Jakarta Selatan tersendiri, Cang. Kalau kita berharap di PMI yang 76, pokoknya dia harus mengikuti perkembangan semua teknologi yang ada. Ya, artinya insan PMI semua. Bukan berarti yang tadi yang saya katakan 3 unsur ini punya peran masing-masing. Mereka harus belajar itu, mengikuti itu. Gitu. Dalam 76 tahun ini dan tantangan banyak. Bagaimana kita menolong dalam saat pandemi itu kan beda. Beda sama yang biasa. Kemudian bagaimana kita berperan tempat lain. Artinya sekarang ada peran tambahan, kita membantu jadi vaksinator di bagian administrasi, semua kan perlu keterampilan yang menyangkut teknologi. Nah, itu yang harus kita dipelajari. Gitu. Dan 76 ini saya berharap itu seluruh PMI harus begitu. Untuk kedepannya, ke depan semuanya harus ningkatin. Jadi karyawannya dan pengurus yang turun juga harus tahu itu. Bukan dia harus ahli, dia udah punya ahli, kalian dia manajerial harus punya dia minimal. Tapi kalian khususnya juga dia minimal dia mengetahui, sehingga dia juga tidak dikelecehin sama staf sama relawan, dibohongin atau dia nggak ngerti gitu. Tapi dia sebagai penanggung jawab yang punya kebijakan, dia juga harus mendorong itu kemajuan PMI dalam usia ini didorong supaya melalui pemanfaatan teknologi yang semakin semakin berkembang. Iya, gitu Bi. Jangan sampai ketinggalan ya. Iya. Kalau kita ketinggalan Obi sih nggak apa-apa. Obi masih muda, ya kan? Oke. Harus terus terupdate ya, Cang ya. Siap. Harusnya begitu. Paham gitu. Oke, Cang. Tidak terasa nih, Cang. Waktu udah menunjukkan, waktu udah sore ya. Iya, siap. Oke. Cang. Terima kasih banyak nih, Cang, atas kesempatan waktunya ya, Cang ya. Cang, dengar-dengar nih, Cang bisa pantun nih, Cang. Kagak bisa sekarang udah. Udah deh. Bisa kali, Cang. Kalau bisa juga paling bisanya juga naik mobil sama istri sendiri. Ya, tapi dengerin lagu Gigi. Kalau lihat PMI ya biar jaya selalu di hati kita sendiri. Luar biasa. Sip. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber kami ya, Cang ya. Dan semoga apa-apa yang direncanakan tercapai. Dan PMI Jakarta Selatan tentunya akan lebih maju lagi ke depannya. Amin. Ya, terima kasih telah menyaksikan podcast Gerakan Kemanusiaan ini. Kita berjumpa lagi dengan pembahasan lain tentunya dan narasumber lainnya di PMI Kota dan Kabupaten di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.